and enjoy the game. Yeay, pembukaan yang cukup panas antara tim Boom Esports dan juga tim Frog, di mana Boom akan menjadi defender terlebih dulu dan tim Frog akan menjadi attacker. Dev, kalau menurut lu sendiri map ini defender atau attacker? Attacker supposed to, but kali ini di pistol round Ya. Berserk sepertinya mau coba main agresif, coba untuk ambil kendali terlebih dahulu di arah arcade. Dan belum banyak pergerakan sepertinya, sementara itu dari tim Frog sudah menginisiasikan beberapa pergerakan di arah A-side. Flips sudah dibuat dalam posisi terjepit, tapi dia masih bisa survive, bahkan mendapatkan kill yang pertama. Gading bahkan di sini 2 kill bahkan dari Flips Jeder. Datang bola bantuan Frostmine, muncul Trapio juga, Elgat dari arah yang lain langsung bertukar kembali. 1v1 situation Berserk sekali ini melawan dari Wormgrad. Yap. Spike sudah jatuh. Masih ada Penshell, masih ada Boombot. Melihat ke angle yang benar, sudah diketahui informasinya. Boombot akan dilesatkan sama dengan sebuah Penshell seharusnya. Dan benar saja bakalan langsung dikunci dan pistol round pertama berhasil dimenangkan oleh Boom Esports. Well, tadi ada kontes A-side yang benar-benar meriah banget, di mana lu lihat banyak utility yang keluar dari tim Frog untuk mengusir pemain-pemain dari tim Boom Esports. Tapi satu persatu pemain dari tim Frog terabsen ketika mau masuk menuju ke arah side. Lu lihat tadi 2 orang langsung tumbang begitu saja. Untungnya tadi ada perlawanan yang dilakukan oleh tim Frog itu sendiri, Dev. Dimana dia berhasil mendapatkan dua orang juga, 2 balas 3 tadi. Iya, thanks to Flips Jeder sebenarnya tadi dia bisa jadi encore yang benar-benar kuat banget main di arah side. Dia dapat menggunakan klasiknya. Walaupun tadi ada pertukaran yang menyeramkan sebenarnya dari arah A-main. Dan Hampir itu bisa diantisipasi dengan baik. Betul, dan kita lihat ini round yang menguntungkan untuk Boom Esports sebenarnya. Dan kita lihat Berserk selalu Teh Botol juga berhasil mendapatkan masing-masing 1 pemain 2 kill. Berhasil diamankan. Dihalangi sebuah toxic screen, Nebula masih ada. Dan kita lihat pergerakan dari seorang Gilga yang berada di arah tunnel. Mungkin akan perlahan-lahan ini akan ngambil langkah pelan banget sih ini. Mungkin akan mengatur strat ulang dari tim Frog itu sendiri nih, Dev. Dan tadi good trade dari Boom Esports kalau dari apa yang gue lihat, dimana tadi pemain-pemain dari tim Frog mereka pengen coba main dari heavy arcade, tapi ternyata di heavyin balik sama Boom Esports. Mereka stack cukup banyak pemain. Di sini Gilga dapetin 1 killnya lagi. Ini kill yang bisa gue bilang cukup sebenarnya. Hanya menggunakan klasik. Mereka harus bisa, at least kalau numbangin 2 aja itu udah untung, dalam artian Boom Esports main bonus tidak dengan arsenal yang memadai. Dan lu lihat sekarang ini perbedaan Teh Botol dan juga Berserk ketika di Alter Ego dan juga di Boom Esports. Sekarang ketika mereka main di Boom Esports, mereka main disiplin banget. Mereka holding angle, gak banyak melakukan overpick, dan bahkan Berserk dapat 1 kill dan bahkan kill yang ketiga menjadikan anti-eco round juga berhasil didapatkan oleh Boom Esports. Ya, mungkin gue sepakat. Gak ada mungkin gerakan yang gerasak gerusuk gitu, memperkecil ruang gerak pemain-pemain dari tim Frog. Walaupun dari segi Arsenal, Boom Esports benar-benar diunggulkan. Dari jumlah pemain pun bisa saja mereka untuk maju, tapi enggak. Boom Esports bermain begitu rapi sekali, begitu disiplin sekali untuk melakukan defense. Ini dimana Berserk tadi. Waktu kalau kena fault line juga ya kan. Udah susah banget. Tapi itu game sense dari Berserk bisa gua acungi jempol sih ketika dia tahu dari arah B-main udah nggak ada suara, A-main udah diperkecil, kayak kemungkinan terbesar mereka main dari arah arcade. Dan bener aja ngepick ke arah arcade dapat 2 kill dari Berserk sendiri. Dan sekarang sudah dipukul mundur dari Flips Jeder, akan melakukan heavy dari arah A-main. Sudah ada flash point dan tertutup bahkan oleh semua Poison Cloud. Mikasa akan datang tapi di arah Defender Cloud main dari dalam sebuah smoke. Frostmine langsung melakukan swing, dapetin 1 killnya lagi. Bahkan yang kedua mencoba untuk mendapatkan yang ketiga, tapi ada kill dari Gilga. Dan bahkan Berserk masih bisa bertahan dengan sebuah killnya. Sekarang Blaze menggunakan sebuah sheriff bakalan main konteks sepertinya, melakukan pengecekan ke arah A-main. Spike sudah jatuh. Bakalan membuka sebuah cage-nya. Walaupun informasi didapatkan, tapi ada Gravity Well terkena impact dari vulnerable. Double damage dari Wormgrad, tapi mencoba untuk melakukan pick. Berserk coba untuk bermain kite-kite dan benar saja Blaze memanfaatkan kite dari Berserk menjadikan bonus round untuk Boom Esports. Sumpah, tapi ini Boom Esports bener-bener rapi dan disiplin banget, Dev. Lu lihat 3-0 berhasil mengamankan poin ketiganya. Boom Esports
Dan sepertinya tim Frog harus bermain dengan sebuah sheriff, dimana kita lihat ini tayangan ulang ya, dimana Frostmine berhasil mendapatkan double kill. Dan itu mengubah segalanya. Tadi penyerangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Frog berhasil digagalkan oleh tim Boom Esports. Yap, dan sekali lagi kita lihat eksekusi penutupan yang bagus tadi dari Blaze dan juga Berserk. Mereka main kontak sampai sekarang. Mikasa bakalan coba untuk mengkontes Flip Zider, Flip Jeder lebih tepatnya. Ya, berhasil dipanis di arah A-main. Flip Jeder selalu nge-push gitu ya? Iya, mungkin tadi dia mau coba mainin heavy in A-main ya untuk dapetin pengendalian map terlebih dahulu. Jadi apa daya, Mikasa begitu strong tadi dan bahkan Frostmine langsung datang. Buka juga sebuah neural test dengan semua informasi didapatkan. Elgard yang sudah coba untuk menelip berhasil di spot posisinya, dan bahkan Blaze buka sebuah nebula lagi untuk melindungi dirinya. Grab to shot menggunakan sebuah swing menggunakan tripix. T-Botol dengan disiplin triggernya, ini dia T-Botol yang biasa kita lihat bermain dengan disiplin trigger dan berhasil untuk mendapatkan 2 kill di arah side B 4-0. Oh no, ini bukan angka yang bagus sepertinya untuk tim Frog, Bung Remote. Iya, ini mungkin harus jadi titik balik mereka sih. Tim Frog harus segera memecah kebuntuan. Karena tadi mereka bermain dengan sebuah sheriff. Kalau ini sekarang full buy dari tim Frog. Gue rasa karena tadi udah ketahuan setup dari Boom Esports itu sendiri, ini bisa jadi ada perlawanan yang sungguh kuat sih dari arah tim Frog. Dan kita akan lihat sebentar lagi di mana pergerakan dari seorang Mikasa akan maju perlahan dari arah bench. Mungkin akan melihat satu orang, hotline sudah dibuka, sudah membentangkan sebuah toxic screen. Dan pergerakan dari seorang Elgard ini akan mengambil spike mungkin, atau dia akan rotasi kembali nih Dev, dimana sudah ada utility yang dibuka. Mungkin akan maju perlahan. Ini dari Boom Esports akan memperkecil ruang gerak dari tim Frog itu sendiri kayaknya. Frostmine masih di posisinya di arah tower, benar-benar disiplin, nggak nongol sama sekali Dev. Yep, dan ini mereka juga saat ini sebenarnya lagi main split terlebih dahulu. Mereka coba cari beberapa timing dari tim Frog itu sendiri. Bahkan lo bisa lihat belum ada pergerakan-pergerakan yang bisa gue bilang pergerakan yang mengindikasikan mereka untuk melakukan commit. Baru sekarang side nggak sih? Dan Berserk sekali lagi timing yang tepat, dan bahkan itu adalah sebuah spike. Ada fault line yang sudah dibuka, tapi Showstopper akan coba dibuka oleh Berserk dan Blaze with a double and triple kill dari Blaze. Berserk pun connect 5-0 tanpa balas untuk Boom Esports. What a heavy defending on B side. Atau lebih tepatnya di A side tadi. Wow. Sumpah, gak dikasih napas sama sekali, gak dikasih main, gak dikasih masuk side. Kecuali mungkin tadi pas pistol round. Lu lihat ini dari seorang Blaze King, triple kill. Itu flick yang sangat luar biasa sekali. Itu yang gue bilang barusan di pregame sebenarnya kita bahas, mana aim dari pemain-pemain Boom Esports itu ototnya kuat ya. Ototnya udah bener-bener kuat banget. Bahkan tadi Blaze itu dia hanya dibantu oleh sebuah pensial untuk bertahan di bawah drop dari Berserk, dan sekarang Berserk sudah membuka kembali keran killnya. Ada sebuah pensial yang coba dilemparkan. Blaze melakukan recover kali ini menuju ke arah tower. Di arah side B, di arah dish juga sudah dilakukan heavy pengecekan 2 pemain sekaligus. Boom Esports lebih memilih untuk memperkecil ruang gerak dari teman-teman tim Frog, dan bahkan Frostmine dengan refragnya tadi bermain pelan di arah main. T-Botol terkena timing, Elgard berhasil mempanis, dan bahkan sekarang Viper Speed dibuka. Thrifty possible di round yang ke-6 kali ini, Bung Rima. Yap, ini masih bisa banget, dan planting akan dilakukan di arah side A. Ini akan menggunakan skema retake mungkin dari 3 pemain Boom Esports yang tersisa. Dimana kita lihat Elgard langsung keluar dari sebuah Viper Speed, masuk kembali melihat kiri dan kanan. Masih ada Snakebite. Ini bakal diirit-irit Snakebite-nya. Sudah ada suara tembakan yang keluar. Snakebite juga sudah digunakan mungkin oleh seorang Elgard tadi. Dari Blaze belum melakukan pergerakan sama sekali. Main begitu sabar sekali, dan kita lihat tadi Blaze berhasil mendapatkan 1 kill dan bahkan 2 kill berhasil diamankan oleh Blaze. Lalu Berserk juga tidak mau kalah, mendapatkan kill terakhir dari tim Frog. 6
6-0 untuk tim Boom Esports. Hampir saja thrifty dari tim Frog, namun lagi-lagi dengan kesabaran Boom Esports bisa untuk membalikan keadaan, Dev. Yap, itu retake memanfaatkan celah kosong. Sebenarnya tadi dari arah A main, Blaze dapetin kill yang cukup penting, dimana dia bisa menumbangkan Elgato yang memiliki sebuah Viper Speed. Lu bisa lihat ini sekarang, star dari Blaze itu bisa memudahkan Frostmind dan juga Berserkers untuk masuk ke dalam Viper Speed tersebut. Dan pemain yang ada di arah side tadi itu udah terkena efek vulnerable, terkena efek stun juga, sehingga udah nggak bisa berbuat banyak sebenarnya tadi. Memang tricky possible tadi dari Elgato pun langsung membuka Viper Speed, tapi apa daya retake dari Boom Esports dengan aksi yang lebih memadai itu bisa menjadikan sebuah momen keuntungan. Dan sekarang Elgato hasil membuka first blood-nya, tapi ada teh botol yang datang mencoba untuk melakukan refrag. Dilakukan refrag kembali oleh Mikasa, dipukul mundur. Sekarang pemain-pemain dari tim sepertinya mereka akan coba untuk melakukan setup menuju ke arah side A dengan tempo hit and rush, karena sudah berhasil menumbangkan 3 orang pemain. Sekarang Frostmind dan juga Flipsider yang tersisa, kemana mereka atau bagaimana mereka akan mencoba untuk melakukan retake kali ini, karena posisi Cosmic Divide sudah membentang. Ada sebuah cage dibuka tadi oleh Frostmind untuk menutup dari arah ini. Dibuat presensi, mencoba bergerak menuju ke arah dish. Tadi bahkan Flipsider coba untuk melakukan spraynya menuju ke arah side, dapetin satu pemain bahkan. 2v3 situation. Nebula memang masih terbuka, ada fault line yang connect. Frostmind masih menjaga angle belakang dari Flipsider, tapi sekarang post plan yang bagus sudah dimainkan. Gravity Well. Ada 2 pemain yang coba untuk melakukan crossfire dari arah side, berhasil dapetin 1 killnya, dan bahkan tim Frog berhasil untuk mengamankan 1 angka pertama mereka di round yang ke-7, Bung Rimot. Well, akhirnya pecah juga dari tim Frog, dimana tadi mungkin lagi-lagi ya dari Flipsider apa tadi yang kena fault line pertama, dia langsung nge-swing apa Berserk tadi ya? Yang kena fault line pertama langsung itu Berserkers. Oh, Berserkers ya? Flipsider tadi pindah main di arah side B. Iya, dia langsung tumbang, langsung pemain-pemain dari tim Frog ngebuka Cosmic Divide, side kosong sama sekali. Dan lu lihat tadi nggak bisa di-retake sama sekali karena positioning after plan dari tim Frog juga benar-benar bagus banget. Dan kita lihat ini dia round ke-8 sudah dimulai, di mana Mikasa sudah berhasil mendapatkan Flipsider. Dan Aim mungkin akan maju, teh botol berkumpul dengan Frostmind. Dimana kita lihat teh botol akan mewaspadai arah atas. Sementara itu pemain-pemain dari tim Frog mungkin akan memaksakan untuk masuk menuju ke arah A-side, di mana kita lihat sudah ada beberapa satchel yang dikeluarkan. No, satu berhasil diamankan memang, tapi kita lihat ada pertukaran kill yang begitu cepat sekali. Tersisa Berserk dari tim Boom Esports. Tim Frog sudah bisa untuk memecah kebuntuan. Mereka sekarang bisa memberikan perlawanan. Tingkat PD sudah mulai meningkat dari tim Frog, di mana Berserk mungkin akan mengamankan sebuah operator saja. Kalau buat maju kayaknya enggak sih, Dev nih. Ini benar-benar jadi round yang thanks to Gilga, di mana dia bisa mengeksekut satu persatu pemain-pemain Boom yang ingin coba melakukan refrag. Di awal gue udah melihat kayak teh botol bisa survive dari arah dish ketika tadi satu pemain yaitu Mikasa buka Showstopper. Dan ketika dia mau coba melakukan swing, Gilga udah datang dari arah Eme, dia coba mempanis 3 kill sekaligus. Tapi sekarang Berserk dia coba untuk ngambil ekonomikal ya, dan bahkan kuat kill dari Berserk, sehingga dia akan melakukan save untuk round kali, dan 1 angka lagi akan menjadi milik dari tim Frog. 6-2, tapi tidak dengan ekonomi yang baik-baik saja, Bung Rimon. Betul. Masih jadi cobaan untuk tim dari tim Frog ya. Kita lihat ini dia tayangan ulang ya. Dimana benar yang lu bilang di Gilga mendapatkan double kill, triple kill, bahkan diamankan oleh seorang Gilga untuk mengamankan site dan membiarkan teman-temannya untuk masuk menuju ke arah site, membuka jalan untuk teman-temannya lebih tepatnya, Dev. Skor 6-2. Akankah bisa nambah lagi dari nih, gue sendiri, gue lihat tim Frog ini good trade juga sekarang. Mereka tahu bahwasannya Flipsider atau Flipsider dia suka untuk melakukan agresi. Mereka selalu melakukan counter terhadap hal tersebut di 2 round. Dan bahkan kali ini Blaze yang harus ditumbangkan. Satu kill namun dari Berserk berhasil untuk melakukan refrag, terdampak juga tadi oleh sebuah Rolling Thunder. Showstopper memang coba dibuka dan bahkan masih connect dari Berserk. Side B sudah coba untuk diporak-porandakan seluruh pemain dari Boom Esports.
memilih untuk melakukan retake. Ada aftershock yang connect tadi menuju ke arah Elgat. Dan AM menahan dari arah arcade. Cosmic Divide coba dibuka retake. Seperti apa yang akan coba dilakukan oleh Boom Esports? Elgat menahan angle post plane-nya. Masih ada sebuah snake bite yang langsung dilesatkan, mendorong pemain-pemain dari Boom Esports untuk mundur. Tapi flashpoint dibuka oleh T-Bottle, dibalas dengan sebuah aftershock. Ini bisa menjadi toxic sejenak, sedikit mengerikan. 1 kill bahkan sudah didapatkan, tapi Berserk memang berhasil mendapatkan refrag-nya. Tapi apakah ada waktu untuk melakukan retake kali ini? Karena di arah tower masih di whole line, dan bahkan Gilga sekali lagi bisa menjadi penyelamat untuk Team Frog, menjadikan 1 angka tambahan untuk Team Frog. 6-3 skor sementara. Lagi-lagi dari seorang Gilga. Lu lihat tadi dari arah arcade itu perang yang terjadi. Gue pikir dia bakal perang terus-terusan gitu. Ternyata enggak, dari Team Frog langsung mundur. Boom Esports juga langsung setup ulang. Tadi Team Frog kalau misalnya mungkin maksain buat maju, itu bisa dipanis sama pemain-pemain Boom Esports satu persatu, Dev. Tapi enggak, Team Frog mundur kembali untuk melakukan setup ulang. Skor 6-3 sekarang. Dari Team Frog juga udah mulai mengejar, dimana kita lihat sudah ada fault line yang dikeluarkan. Namun ternyata tidak ada agresif push lagi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Esports. Ini akan menunggu saja. Dan awas, hati-hati. Sudah di set up oleh pemain-pemain dari tim Frog. Mungkin akan memukul mundur pemain-pemain dari tim Boom Esports. Dimana kita lihat dari seorang Frostmind yang berada di arah side. No, mencoba untuk melakukan swing, tapi dari Frostmind berhasil menekan double kill dan bahkan triple kill diamankan oleh Frostmind. Flash juga tidak mau kalah, berhasil menekan 1 orang. Wombat berhasil membalas kematian temannya, namun tidak cukup sampai di situ. T-Bottle langsung menutup round yang ke-10 tadi, Dev. Raffi Diandra, The Sentinel itself, Frostmind, itu encore yang benar-benar kuat banget. 2 orang coba untuk nge-swing di arah tower, dia panis. 1 pemain datang dari B-main, dia execute. Dan dia benar-benar jadi jangkar yang begitu kuat seorang diri. Kita tahu mungkin kalau Killjoy bisa dapat bantuan dari alarm bot atau dari turret, tapi ini Cypher. Gak ada utility damage yang dia miliki, tapi aim dari Frostmind itu benar-benar luar biasa banget. Sumpah itu nahan. Itu padahal kebuka banget loh posisi dari seorang Frostmind, dan info juga sudah didapatkan. Tapi Frostmind tidak mudah untuk ditumbangkan ternyata. Waduh, dan mereka harus kembali eco dari tim Frog. Dan ini kondisi yang tidak mereka inginkan tentunya. Wah, Dev. Yap. Tapi Ini, sekarang kalau bisa lihat ya, ini Boom Esports main itu lebih disiplin lagi. Nggak ada agresif pick yang ingin coba dilakukan. Mereka benar-benar main santai. Mereka main nge-hold di atas side. Mereka main kontak. Dari Team Frog 1 kill masih dipanis, dan bahkan T-Bottle melakukan follow up. Itu pun dengan flip jeder. Berhasil di refrag namun tadi oleh T-Bottle. Dan tiba-tiba saja round yang begitu cepat terjadi di round yang ke-11. Jadikan skor sementara 8-3 itu di early. Tapi kontaknya bagus Mod sebenarnya. Bisa masuk sejauh itu. Apa Mod? Tapi kayaknya lu harus sepakat, pembagian angle dari tim Boom Esports membuat pemain-pemain tim Frog tampak tidak bermain. Iya. Lihat. Betul. Ini udah dikunci banget. Semua angle-nya tuh benar-benar dikeras. Kayak Boom Esports gak pernah ngebiarin satu pun punggawanya itu bisa di-pick dari 2 arah sekaligus. Kayak setuju dengan apa yang lu bilang. Pembagian angle udah benar-benar luar biasa banget. Dan bahkan sekarang Berserk udah membuka keran killnya lagi di round yang ke-12. Coba untuk masih melakukan pick di arah dis, dan bahkan connect dari operatornya. T-Bottle menjadi bait, sepertinya nggak ketahuan, nggak kecek sama sekali dari T-Bottle. Cheeky angle tadi. Elgat membuka sebuah Viper Speed yang mungkin bakalan gue tanya apa fungsi dari Viper Speed kali ini. Tapi sepertinya gue udah mulai bisa menjawab. Fungsi Viper Speed tersebut adalah untuk mereka mengambil angle menuju ke arah defender spawn, karena mereka bakalan coba untuk melakukan rotate di arah side B. Tapi di arah side B pun masih ada the anchor itself, Frostmind, yang sigap memegang sebuah spike ya. Viper Speed sudah kembali turun. Dan Elgat sepertinya masih akan coba menjaga atau coba untuk melakukan cut rotation menuju ke arah defender spawn. Sumpah ini gambling banget sih mereka.
dari tim Frog ini mau ke arah mana nih? Ini arahnya bener apa enggak nih? Karena pembagian dari 30 seconds left. tim Boom Esports juga bener-bener bagus banget. Side-nya nggak bakal dilepas gitu aja. Walaupun mungkin tadi ada fake strategi yang akan dilakukan oleh tim Frog, tapi lihat side-nya dijagain kembali. Kalau misalnya udah mendengar ada spike yang akan dipasang oleh pemain-pemain dari tim Frog, mungkin akan men-trigger pemain-pemain dari 10 tim seconds Boom left. Esports Blaze untuk maju. Nah, oh my god, langsung double kill. What a nice combo wombo antara Teh Botol dan juga Switching Blaze. sides. Wah. Blaze, gua kira ketika dia dengar ada spike Gokil. mau di plan, dia bakalan langsung 10 swing, tapi seconds enggak, dia timingin satu orang pemain untuk masuk ke aiming terlebih dahulu. Lagi dalam posisi yang gak siap dan orang yang di arah side itu kena dari Rolling Thunder Teh Botol. Sinergi utility yang luar biasa dilakukan tadi oleh Boom Esports. 9-3. Kali ini bukan skor yang enak untuk didengar, tapi fun fact, di beberapa turnamen Valorant terakhir, Iya. maupun Mayor atau Minor, 9-3 itu biasanya ngebalik jadi 14-12 nih. 14-12. Akankah ya? itu akan terjadi untuk pertandingan kali ini? Itu bakalan jadi pertanyaan kita untuk menyambut second half. Dan pistol round sudah dimulai dari Boom Esports. Ini mereka coba untuk melakukan pengendalian map terlebih dahulu di arah Dish. Yang coba diusahakan melakukan push, bahkan 3 kill harus tumbang. Arcade di Heavy, Dishnya pun diberikan Heavy. Nggak bisa kemana-mana. Seluruh pemain dari Boom Esports dijepit tadi Ya. di arah sebelah kiri dari Fracture. Aduh, mungkin tadi dari tim Boom Esports sendiri ya, dia pengen melakukan agresif push, namun berhasil digagalkan dengan sebuah fault line dari seorang AM. Dan itu benar-benar berhasil, di mana tadi Elgato melakukan flank, di arah depan ada 2 orang sekaligus, Mikasa yang membuka, dan AM juga ikut dari arah depan. 4 pemain langsung hilang, lenyap dari tim Boom Esports. Kita lihat dari spycam-nya. Oh, nggak kelihatan! Nggak kelihatan kehalangan sama toxic screen yang diangkat. Dan 2-1 posisinya, 2 versus 1 lebih tepatnya, di mana Flip Jeder akankah bisa menyelesaikan ini, namun sayang sekali Elgato langsung melakukan swing dan berhasil mendapatkan kill atas seorang Flip Jeder. Skor 9-4, pistol round di second half berhasil diamankan oleh tim Pro. Ini pistol round yang benar-benar bagus kalau menurut gua dari tim Frog, di mana mereka coba untuk punish sisi sebelah kiri dari Fracture, yaitu Dish dan juga Arcade. Mereka memberikan tekanan yang begitu luar biasa, 2 pemain dan 2 pemain datang dari arah Arcade, sehingga nggak bisa gerak sebenarnya tadi. Itu pemain-pemain Boom itu kalau mereka nggak bisa menangin fight atau battle yang ke salah satu sisi, entah itu ke Dish atau ke arah Arcade, mereka nggak akan bisa masuk. Dan itu yang tadi terjadi. Mereka menangin yang arah kirinya, tapi dengan waktu yang mungkin agak sedikit lama, sehingga orang Arcade itu bisa dengan bebas untuk melakukan free hit. Dan bahkan sekarang Mikasa di anti-eco dengan sebuah Spectre sudah bisa menggunakan Berserk. Blaze bakal coba datang dari arah B main, dipunish juga oleh Elgato. Dan sekarang kedisiplinan itu bisa kita lihat juga dari tim Frog. Mereka bermain tidak banyak melakukan pergerakan yang sia-sia bisa kita bilang, karena mereka lebih bermain di arah side, nggak banyak melakukan pergerakan dan overpicking juga, Bung Rimot. Bener. Dari tim Frog, karena mereka udah nggak mau kehilangan angka lagi nih, nggak bisa nih kehilangan angka dari tim Frog. Mungkin ini SOP round mereka. Ini di round selanjutnya kalau misalnya mereka bisa mendapatkan poin, mungkin saja Boom Esports bisa mendapatkan poin double digit. Namun kita lihat, kita kembali lagi ke map di mana ada 1 orang yang berhasil diamankan oleh Flip Jeder, yaitu Elgato, dan sudah siap di posisinya dari seorang Gilga mendapatkan info terakhir, di mana dari seorang Flip Jeder ini mungkin akan dipotong posisi dari seorang Flip Jeder. Terkena sandwich sepertinya, dan Mikasa berhasil menyelesaikan Flip Jeder. Skor 9-5, kutukan 9-3 makin terlihat, Dev. Yap, sebenarnya kutukan 9-3 baru bisa kita nilai setelah bonus round. Bonus round setelah ini ya berarti. Kalau tim Frog dapetin bonus, otomatis mereka dapetin angka yang ke-6, dan juga di round yang selanjutnya lagi Boom bakalan equal round. Otomatis sudah jadi 9-7 kalau misalnya berjalan sesuai dengan SOP. Dan itu bisa jadi possible sebenarnya. Tapi kalau misalnya Boom Esports dapetin gun round mereka kali ini, dapetin gun round mereka di second half, mungkin angka ke-10 double digit bakalan di-secure terlebih dahulu. Mungkin sampai angka yang ke-11 oleh tim Boom Esports berarti ya. Kita akan lihat sebentar lagi di mana Flip Jeder melakukan agresif push mungkin. Sudah ada snake bite.
terkena sedikit, kembali mundur dari seorang Mikasa. Dan sementara itu mungkin di arah lain sudah ada setup yang dilakukan oleh 3 pemain dari tim Boom Esports untuk masuk menuju ke arah side A yang hanya dijaga oleh Womgrad saja. Mungkin akan dibuka dengan satchel ke arah depan. Wah, ini kayaknya bisa satchel, tapi udah ada setup juga yang dilakukan oleh seorang AM, di mana Berserks akan berjaga-jaga saja. Nah, loh. Udah ada Astra Stars nih. Kayaknya bakal ada setup sebentar lagi di mana kena flash rupanya. Mencoba maju dan Mikasa berhasil mendapatkan kill atas seorang Berserks. Itu penting sekali. Tidak ada pemain-pemain dari tim Boom Esports yang kembali maju. Mereka mundur dan mereka melakukan rotasi, Dev. Itu udah jadi movement yang bagus sebenarnya untuk Berserks. Tadi di follow up dengan sebuah flash point dari Teh Botol. Di arah second level side A udah nggak bisa banyak melakukan pergerakan, tapi apa daya ketika dia melakukan flick. Berserks sedang dalam posisi yang baru saja tiba dan good aim tadi dari Mikasa bisa untuk mengexecute Berserks dalam posisi yang sebenarnya agak struggle ketika dia baru saja terkena impact dari sebuah flash point. Timingin balik sekarang di arah tower, berhasil didapatkan oleh Flipzeder. Bermain timing. Dan sekarang side B kosong melompong, akan langsung segera dilakukan spike plan. Frostmind mencoba tadi sedikit bermain agresif post plan, dan Mikasa pun berhasil mempanis satu pemain dari Boom Esports. AM akan coba untuk datang. Dia melihat ada satu senjata tadi yang terpampang bebas di arah belakang. Frostmind berhasil dapetin 2 kill lagi, dan bahkan akankah dia bisa mendapatkan kuat killnya? AM nge-tap terlebih dahulu. Untuk melakukan swing. Oh no, Frostmind berhasil ditumbangkan, tapi Teh Botol dengan sebuah timing berhasil mengamankan angka yang ke-10 untuk Boom Esports. Tapi 4 pemain hilang. Rugi banget. Memang mereka dapetin spike plan, dan sekarang lu harus lihat ekonomi dari Boom Esports. 1-2 pemain bahkan bisa kita bilang nggak bakalan punya full utility, atau lebih tepatnya nggak bakalan pakai full shield. Betul. Dan ini adalah tayangan ulang, karena kalau bisa gue bilang round ini sekali lagi diselamatkan oleh Frostmind dengan aim yang superior, dapetin kill demi killnya, bermain dengan agresif. Ini Cypher yang mengerikan sih kalau menurut map fracture dari Frostmind. Oke, tapi benar-benar kelihatan di mana disiplin banget dari tim Boom Esports. Mereka tidak memaksakan untuk melakukan push cepat atau melakukan rush cepat. Di mana kita lihat sudah ada pertukaran kill yang terjadi 1 tukar 1 sementara di menit-menit awal ini, di mana Teh Botol 3 orang. Wow. Oke, 3 orang akan menuju ke arah B-Link. Mungkin akan dipilih ke B-side. Ini kayaknya B-side sih. Dari tim Boom Esports akan melakukan setup ke arah B-side. Belum terdeteksi ada di arah mana, tapi pemain-pemain dari tim Frog sudah mulai memperkecil ruang gerak dari tim Boom Esports itu sendiri. Ditaruh Viper Speed. Karena lu lihat itu disknya udah dikendaliin sama tim Frog cukup jauh. Sehingga mereka kayak, oke, ini nggak mungkin main ke, ini posibilitas terbesar adalah main ke arah side B. Dan benar saja mereka langsung buka Viper Speed untuk nutup angle dari arah B-main. Tapi sekarang dia udah sampai ke arah arcade. Gak ketahuan sama sekali ada Rolling Thunder memang terdampak dari Elgato mundur, dan Frostmind-nya langsung nge-swing. Lihat lagi ke arah generator. Viper Speed dibalas dengan sebuah Viper Speed. Gilga berhasil memenangkan kontesnya melawan Frostmind. 3 versus 3 retake yang benar-benar harus dilakukan, karena kalau enggak mereka dalam situasi ekonomikal yang enggak baik-baik saja. Sekarang Rolling Thunder dibalas dengan sebuah Rolling Thunder, tapi apa daya, Berserks bermain di dalam sebuah Viper Speed masih bisa mendapatkan killnya, dan bahkan Teh Botol melakukan follow up. Flipzeder yang langsung menyusul membawa angka yang ke-11 untuk Boom Esports. Well, kalau misalnya lihat Boom Esports sudah berhasil mendapatkan side, mau side A ataupun side B, gue rasa dia akan menjalankan skema defensif mereka tadi ketika menjadi defender, dan itu berat sekali terlihat ketika tim Frog mencoba untuk datang menuju ke arah side, tapi berhasil di defense side-nya oleh tim Boom Esports. 11-5 skor, tim Boom Esports memimpin cukup jauh, Dev. Dan mereka ICO 12 bisa saja diamankan oleh tim Boom Esports, Dev. Ya, tapi kita udah tahu juga tadi Sheriff udah ada tim Frog, itu nggak bisa dianggap enteng, nggak bisa dianggap remeh.
Mereka punya Sheriff yang tajam, baru gua bilang tajam. Udah 2 kill terjadi, Gilga dan juga Elgar. Frostmind memang menyusul dan bahkan 3 tumbang dari Bumi Sport. Blaze memang bisa masuk menuju ke arah B main, tapi 2 Arsenal, 3 Arsenal bahkan sudah dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Frog. Spike akan segera dipasang di arah side B. Spike sudah tertanam. Kali ini post plan tentunya akan dilakukan, retake masih possible karena dari Gilga masih punya 2 Astra Star. Melihat ke arah box, bakalan coba untuk menaruh sebuah poison cloud. Kelihatan dan dong. bahkan Snakebite dapetin timing, mau coba disiplin trigger tapi kelihatan dari Blaze. 1v3 situation. Masih ada Snakebite. Rip the Dare mencoba untuk mengambil timing, tapi lu bisa lihat dari Womgrad, Sheriffnya begitu tajam, thrifty didapatkan oleh tim Frog. Baru lu bilang ya, itu nggak ada beberapa detik tuh, 5 detik nggak ada, baru lu bilang Sheriff dari tim Frog nih harus diwaspadain, langsung dapat double kill, ditukar 1 doang tuh, Dev. Itu dia makanya Sheriff tuh gimana Sumpah. ya? Gua mungkin kalau misalnya dikasih opsi gitu ya, senjata mana yang layak untuk di nerf. Ya, Pertama Sheriff. gue bakalan jawab klasik. Klasik Kedua, dulu. Gua bakal jawab Sheriff. Karena Sheriff itu benar-benar jadi eco gun banget sih. Itu senjata, mungkin kalau kita tahu Bladestorm itu bisa jadi ultimate yang menjadi pembeda kan. Iya. Bisa untuk thrifty possible. Nah ini Sheriff gunnya. Hampir saja mendapatkan dari 12 poin, tapi ternyata tidak. Namun kita lihat ini dia round sudah dimulai, di mana Blast sudah berhasil mendapatkan 1, Flip Jeder juga berhasil mendapatkan 1 kill. Pertukaran 2, tukar 1 untuk sementara. Flip Jeder langsung coba berpindah, tapi kita lihat di arah lain, AM berhasil mendapatkan teh botol, dibalas oleh seorang Berserks dengan berhasil mendapatkan AM. 3 versus 1 dari tim Boom Esports punya kemungkinan untuk menjadikan ini round ke-12 mereka, di mana Womgrad yang tersisa. Memang di depan terlihat adanya 1 orang, tapi Womgrad mungkin akan berpikir ulang untuk maju, apalagi kita lihat sudah ada Snakebite, toxic screen yang dibentangkan. Womgrad akan coba menyisir area dulu, namun sepertinya sudah terlihat dengan sebuah spy cam. Womgrad yang mungkin akan coba keliling kiri dan kanan side, dimana tadi melihat adanya 1 orang. Womgrad kembali sepertinya maju ini kayaknya. Langsung di swing gak sih? Iya, ini udah nggak ada pilihan Nggak lain. ada pilihan Sebenarnya lain. mau nggak mau harus ke-tap. Dan lo bisa lihat disiplin dari pemain-pemain Boom Esports. Yo. Langsung ada double pick dari arah tower dan kan match point sudah didapatkan oleh Boom Esports. 12-6. Dan aduh, tidak di kondisi keuangan yang sungguh mengenakan dari tim Frog, Dev. Yes, ini udah mau nggak mau sih kepaksa mix buy karena ini adalah hidup dan mati untuk tim Frog. Di map yang pertama tentunya akan ada 3 pemain dengan AR, 1 pemain dengan SMG dan 1 dengan sidearm, itu Sheriff. Yap. Time Dan kita lihat ini Oke, nggak ada time out yang diambil juga, nggak ada tapi time out. Padahal ini map pick dari tim Frog loh. betul. Ini Camera map pick taken dari out. tim Frog ya. Kita akan Apa lihat ini daya. dia. Betul, silakan Dev. Oke, Mikasa sekarang di arah dish. Coba untuk melakukan kontes kembali, tapi mungkin sudah diketahui posisinya oleh Frostmind. Sehingga tadi Cage juga berhasil dibuka. Dan kalau kita lihat di sini, B Arcade dan juga A main, karena mereka mau main 2 arah sepertinya. Mereka ingin coba apa yang dilakukan tadi oleh tim Frog. Di mana Nge-split ya. 3 pemain betul dikirimkan dari 2 arah yang berbeda nih. Kira-kira bakalan kemana nih Bung Remote? Lebih berat ke arah B-side sih kayaknya. Ini masih jauh soalnya dari Blaze yang memegang Spike. Wih, lolos kosong. Apalagi Frostman sudah berhasil mendapatkan seorang Gilga. Ini kesempatan untuk mendapatkan A-side. Ini akan free plan didapatkan. Dan fake strategi yang dilakukan oleh Boom Esports berhasil memancing pemain-pemain dari tim Frog untuk menuju ke arah B-side. Sementara itu, 2 orang pemain dari tim Boom Esports sudah ada di arah A-side, Dev. Dan Spike sudah berhasil ditanam. Posisi 4 versus 3. Kemungkinan dari Boom Esports untuk menang benar-benar besar sekali. Dan positioning after plan juga sudah dilakukan oleh tim Boom Esports. Apalagi dengan adanya Cosmic Divide, mau tidak mau tim Frog harus menembus itu. Frostmind berhasil mendapatkan 1 kill. Ada headshot yang diamankan dan double kill, bahkan triple kill diamankan oleh seorang Frostmind. Sisa seorang AM.
Mungkin bisa mendapatkan 1 kill memang. Tapi untuk masuk sepertinya sulit sekali, banyak sekali peluru dan Flip jeder memastikan match yang pertama atau game yang pertama milik tim Boom Esports.